Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya bersama channel Didin Setiawan ingin membahas sekitar aplikasi ataupun informasi terakhir yang saya ketahui mengenai OpenAI ya. Jadi ini suatu perusahaan baru ya yang memang bergerak di bidang teknologi juga ya. Namanya memang ChatGPT ya. Ini logonya seperti ini ya. Jadi ini dikembangkan dari salah satu cabang komputer mengenai artificial intelligence atau terjemahannya adalah kepintaran ya yang dibuat ya. Jadi memang ini salah satu cabang ilmu untuk membuat semacam robot. Nah, ChatGPT ini kita klik aja alamatnya ya, OpenAI ya, .com. Nah, itu seperti ini logonya nanti. Nah, kita bisa login dulu aja nanti menggunakan alamat email masing-masing ya loginnya itu. Emang agak lambat ya, tapi tergantung bandwidthnya internet sih di masing-masing tempat. Sehingga dengan demikian kita bisa apa sih manfaatnya gitu ya bagi kita. Nah, OpenAI ini memang dirilis tahun 2022 kemarin sekitar bulan apa ya, Oktober atau September ya. Nah, kita masukkan ini salah satunya memang pendirinya Elon Musk ya, yang punya perusahaan Tesla itu yang terkenal. Di continue with Google, jadi kita akan masuk menggunakan alamat email kita di Google ya. Silakan Bapak Ibu kan sudah punya alamat Gmail ya, macam-macam. Silakan pilih salah satu saja. Ini saya coba masuk menggunakan salah satu alamat email saya 123456789. Saya punya 9 akun ya. 10 dengan yang punya Kemendikbud ya. Bisa gunakan yang di madrasah.id ya, coba ini. Nah, ini memang perlu waktu, Bapak Ibu bisa sabar ya, sabar ini ujian. Nah, inilah bentuk syaratnya. Nah, kita di sini kita ingin menanya apapun dia tahu. Contoh gini, apakah atau singkatan dia apakah chat GPT itu GPT ya, GPT itu. Nah, kalau kita langsung enter saja, maka dia akan menjawab apa yang kita inginkan. Ini memang soalnya sangat sederhana apa saja sih. Jadi mulai yang pengetahuan umum ataupun musik ataupun sejarah, ada macam-macam sih. Nah, ketika kita dia langsung menjawab nih. Nah, ini ya. Jadi kata dia, "Hello, I am ChatGPT, large language." Sangat besar bahasanya. Jadi memang ChatGPT ini juga bisa dalam bahasa Indonesia sebenarnya ya. Ini dalam bahasa Inggris. Dia bercerita bahwa singkatan dari apakah ChatGPT itu, misalnya kalimatnya gitu kan, kalau bahasa singkatan dari apakah GPT itu ya. Nah, dia jawab oke, I am to answer your question ya, and engage in discussion ya. Dia bisa menjawab apapun pertanyaan yang kita tanyakan supaya kita tahu ya. Oke. Nah, singkatan apakah GPT itu? Ini sudah bahasa dia baru ngerti dia pakai bahasa Indonesia ya. Oke, adalah singkatan dari generatif ya, pre-trained transformer ya, yang merupakan jenis arsitektur model bahasa alami atau NLP ya, yang digunakan untuk membuat sistem chatbot ya, seperti saya kata si chat GPT dia menjawab sini ya. Model GPT ya mengambil masukan teks dan kemudian menghasilkan output teks yang dapat meniru kemampuan manusia dalam berbicara dan menulis. Memang di samping chat dia juga bisa menerima perintah dalam bentuk bahasa ya, baik bahasa dan tulisan gitu ya, dan suara gitu ya gitu. Inilah salah satu, sebenarnya ini salah satu bagian saja. Jadi ChatGPT ini sekarang lagi booming karena digunakan juga untuk mencari beberapa artikel. Contoh gini, saya akan mencoba buatkan ya, perintahnya gini, buatkan
tulisan atau artikel aja boleh tulisannya tentang sejarah atau apapun sih, sejarah yang lagi hangat nih, kurikulum merdeka ya nih, kurikulum merdeka ini Bang. Kurikulum merdeka. Bahkan saya minta referensinya beserta, supaya kita kalau menulis kan suka minta referensi, beserta daftar pustaka ya, daftar pustakanya. Coba kita perintah, mau nggak dia? Nah, dia otomatis akan menulis apapun yang kita minta. Wah, kurikulum bukan perusahaan ya, merdeka atau ini. Wah, banyak sekali yang nggak kejar nih. Jadi akan menulis apapun yang kita perintahkan ya, termasuk untuk referensinya. Karena kalau kita bikin karya tulis ilmiah kan minta referensi, dia akan mencantumkan bukunya dari mana, dari siapapun yang, karena dia mencari data ini di internet. Tapi ingat, ini sampai data tahun 2021 ya. Jadi kalau data kejadian 2002 dia belum tahu. Contoh kita akan nanti tanya. Ini contoh nih, daftar pustakanya nih. Kementerian Pendidikan, buku, kemudian Presiden Jokowi, ya macam-macam nih. Saya nggak hafal, termasuk kalau saya sejarah istilah kurikulum merdeka pertama kali diucapkan oleh Presiden Soeharto tahun 1970 ya awalnya. Tapi ketika kita perintahnya diganti, bukan pengertian tapi bukan bikin artikel, ini panjang sekali. Nah, berbeda dengan ya kalau yang Google itu kan singkat-singkat jawabannya ya. Jadi memang ini adalah perintah. Ini contoh nih, saya akan ketik kejadian tahun 2020. Dia nggak akan tahu nih siapa juara dunia sepak bola tahun 2022. Apa jawaban dia? Oke, kita klik aja, kita lihat. Nah, kata si chatbot ini, sebagai sebuah model AI, saya tidak bisa meramalkan. Jadi dia seolah ini tahun 2021 kan. Jadi dia belum tahu juara sepak bola 2022, dia belum tahu. Kan kita tahu ya juaranya Argentina kan itu. Jadi dia menganggap saya nggak bisa meramal katanya. Bukan meramal, ini tahun 2023 ya. Jadi saya tidak dapat meramalkan siapa yang akan menjadi juara dunia tahun 2022. Jadi dia nggak tahu. Saya katakan sekarang ya tahun 2023 Nah, apa yang dia katakan? Ya, saya ini tahun 2000 masih dalam masa depan karena saya sebagai model hanya memiliki pengetahuan hingga tahun 2000. Dia ngakui sih, sehingga dia katakan saya didata sampai tahun 2021. Jadi memang ya itu ini masih proses perkembangan. Nah, jadi ini salah satu manfaat dari ChatGPT, apapun ya, mau pengetahuan, mau bahkan dia bisa joke juga, bisa humor ya. Seperti itu. Oke lah, itu aja mungkin tutorial hari ini, mudah-mudahan manfaatnya karena isinya saya menyampaikan ini ada satu aplikasi yang cukup menantang ya untuk dunia pendidikan ya, untuk apapun yang kita bisa tanyakan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam literasi bro. Yo, assalamualaikum.